angin ke Sudut Sampah. Nah sekarang di topik hari ini Kato mau membahas terkait dengan stigma yang melekat pada siswa-siswi berprestasi di lingkungan sekolah. Nah tapi sebenarnya 4 host di sini termasuk beta juga siswa berprestasi loh. Beta Nana yang katanya pintar ngomong. Dan beta Selfie yang kata beta memang beta pintar mendengarkan. Beta sih yang katanya pintar lah tapi pintar cari alasan sebenarnya. Dan beta ya loh. Itu saja. Kayak tadi Nana bilang, topik kali ini adalah tentang kehidupan siswa berprestasi. Nah, tepatnya tuh tentang stigma yang siswa-siswa berprestasi di sekolah tuh dapat. Misalnya tuh kayak dong dapat foto buku, dong dapat ekspektasi dari orang tua ataupun tekanan dari orang tua dan lingkungan dengan ekspektasi yang tinggi. Bisa juga tuh stigma tentang gender. Ya, nah sekarang kita sudah mengundang 2 orang yang terkenal sebagai siswa berprestasi di sekolahnya untuk menceritakan sedikit mengenai isu tersebut. Mungkin boleh. Halo semuanya, perkenalkan beta Makassar Ramata Kena atau biasa disapa Desi. Beta merupakan salah satu siswa dari kelas 12 MIPA 6. Mungkin salah satu prestasi yang paling dikenal dari beta adalah beta merupakan salah satu penerima beasiswa KLS atau Kennedy Global Youth Exchange Study, di mana beta berkesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar selama 1 tahun di Amerika Serikat. Mungkin dari beta. Oke, halo semuanya, perkenalkan beta Graciel Delawol atau biasa dipanggil Alda, dan juga beta siswa dari kelas 12 IPS 1. Nah, beta selama 3 tahun di sekolah selalu mengikuti organisasi mulai dari OSIS di bidang 5, dan juga di periode yang kedua beta menjadi ketua OSIS, dan terakhir juga sampai kelas 12 beta mengikuti MPK dan lulus sebagai peringkat 2 umum. Terima kasih. Nah, tanpa kata lama-lama kata langsung masuk di pertanyaan. Beliau mau tanya ke kakak Kesi dan kakak Alda. Bagaimana kakak Kesi dan Alda pun perasaan pas dapat siapa tadi berikan stigma kalau kakak turun berprestasi di sekolah. Apakah kakak dua ini dong senang dan bangga ataupun malah risih? Mungkin Kak Kesi dong, mungkin ya bisa dua-dua sih, tergantung situasi. Yang pertamanya tuh mungkin bisa dianggap sebagai komplimen juga, itu sebagai suatu apresiasi lah mungkin dari diri sendiri untuk harap atau punya perjuangan tuh kan untuk atau ya siapa anak ambis sebenarnya itu kan ambis tadi katanya yang bercerita kan bukan betul-betul ambis, tapi sebenarnya itu bagaimana kita punya motivasi terhadap tanggung jawab yang diberikan kan. Tapi kadang-kadang juga tuh bukan fisik tapi ada tekanan lah, dan juga namanya peer pressure lah gitu. Jadi tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang diberikan, mungkin kurang lebih seperti itu. Iya sih sama, karena gimana ya, kadang ada 2 hal gitu. Kalau misalnya dibilang ambis kayak pujian, berarti kayak oh ya terima kasih, karena kan sebagai siswa masa dari awal masuk sampai pulang itu bengong kayak itu tidak tahu menyerap pelajaran atau tidak ya. Terus yang kedua, kalau misalkan itu kadang kalau misalnya ujian biasanya kan bilang kata anak ambis pasti bisa juara 1, pasti bisa nilai 100, itu kadang kayak berarti bisa nilai 100 gitu. Kadang juga ada beberapa guru-guru yang kayak oh tenang saja, pasti nanti dapat nilai 100. Nah itu kadang tuh kayak bagaimana kita kayak tekan, wah bagaimana nih ini harus dapat nilai 1. Tapi kalau misalkan cara keseluruhan sih aman saja sih, dan juga bangga dibilang anak pintar atau anak ambis. Nah, ya sama kayak yang kakak bilang kan, kalau dicap sebagai anak pintar yang habis pasti ada tekanannya dan ekspektasi tinggi pada kakak. Nah, sebenarnya mau tanya, cara kakak menanggapi hal itu bagaimana? Ya, menanggapi. Jadi kalau misalkan hal buruk yang mereka bilang kalau itu aku tahu ambis, tahu ini dan lain sebagainya, itu gini, kita tuh kalau misalnya bilang tuh ada 30 orang, saya mungkin dengan 2 tangan bisa tutup 30 orang tuh punya mulut. Jadi yang paling penting itu tutup telinga saja dan tetap menjadi diri sendiri. Tapi kalau misalkan yang mereka bilang itu hal buruk tentang Atong diri, berarti Atong harus perbaiki diri, improve diri menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan hal itu yang memang membuat Atong nanti jadi pasif, itu jangan ikut. Jadi tetap pada pendirian diri sendiri dan tetap semangat untuk belajar. Kasih tinggal mereka tuh sebagai apa ya, sebagai alat supaya Atong tetap semangat untuk belajar. Kayak kalau misalkan cerita nih, dong cerita tentang Atong yang sebaik-baik, berarti dong bisa sama kayak Atong. Betul kan, seringkali beta bilang untuk beta ceritakan dengan teman-teman,
katong sih bisa mengubah situasi, tapi katong bisa mengubah bagaimana cara katong menanggapi. Nah, kalau seperti begitu ya, kalau beta sendiri, beta anggap akan sebagai motivasi. Dari dulu sampai sekarang, beta punya suatu motivasi daripada untuk belajar, untuk mencari pengalaman itu untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan potensi. Karena kalau beta merasa, kalau beta hanya menitik beratkan fokus di satu tempat tertentu atau cuma mau belajar sampai limit tertentu, berarti ruang lingkup untuk beta bisa berkontribusi atau untuk bisa melayani masyarakat cuma segitu doang gitu. Nah, kalau teman-teman terus mencari motivasi dan menggunakan yang tadi sebagai motivasi, ya otomatis semakin semangat kan, semakin semangat mencari pengalaman untuk belajar. Nah, artinya untuk beta punya ruang lingkup semakin upgrade lah, tambah level lah gitu. Artinya untuk kedepannya bisa membantu lah melayani banyak orang gitu. Tapi kayak sering kali pernah kayak ada masalah dengan teman-teman karena hal itu. Kayak contohnya nih, misalnya ada tugas, terus cuma kakek atau Kak Alda yang kerja, terus pas mau kasih kumpul atau mau bilang, malah kadang bilang, oh sejak tuh ambil, soalnya ingat katong lagi begitu. Tapi kita kayaknya malah kasih turun kan karena katong penilai jadinya sadar. Itu kakek sih yang kalian pernah mengalami sih, terus kayak ceritanya tuh bagaimana? Gimana? Kakek sih gimana? Mungkin sering katanya selalu dan teman-teman pasti sering juga dalam kelas bikin nih, padahal teman-teman yang lain betul selesai itu kan gitu tuh. Cuman I think dalam situasi seperti begitu ya kembali lagi pada teman-teman punya bagaimana tanggung jawab terhadap tugas dan tahu perjuangan seperti mana mungkin bisa dikomunikasikan, mungkin bisa pada teman-teman juga. Oh, daripada singgung, mari kita bikin sama-sama atau belajar sama-sama. Tapi ya seringkali begitu mungkin peer pressure juga, kayak Atisha ada pengalamannya. Sering. Tapi it's okay ya, itu yang membuat SMA jadi lucu kan, jadi pengalaman untuk menjadi cerita. Kita juga pernah gitu sih, malahan yang parahnya tuh kayak sekitar tugas 1 bulan. 3 minggu itu tidak ada kabar. Kayak ditanya di grup, cuman read tidak dibalas, akhirnya bikin. Terus lapor ke guru, kayak apa bilang kata, kasih X, mereka nama di PPT nanti. Ya udah kasih X, jadi cuman sendirian gitu di paling atas gitu. Terus mereka bilang kata, ih kenapa sih bisa bilang kata bikin lah, itu di grup apa kasih bukti kan, kasih bukti. Terus kata, ih bagaimana nih kalau gitu, malahan kadang kayak mereka bilang kata, makanya lain kali ajak-ajak kayak gitu kan, di grup ajak apa gitu. Terus kadang lagi kayak apa sih namanya, mereka bilang kata, karena sudah nanti pasti mereka yang bikin, jadi dong tuh sing komunikasi lah ya, kayak ya sudah mah nanti pasti hari haju pasti Alda yang kumpul, Alda yang kasih gitu. Nah itu, jadi itu buruknya kayak gitu kalau dalam kelas. Tapi kalau misalnya banyak yang kayak gitu, ya kalau misalnya mereka satu kelompok yang anak-anak yang ambis kali, bisa lagi pasti yang ambis saya bikin. Tapi kalau misalnya begitu akhirnya kayak dicap yang kayak kurang pergaulan, kayak Cooper gitu, kurang pergaulan, gitu-gitu bekas. Wah, bukan karena bisa menilai orang pikiran gimana ya. Mungkin sejauh ini kayaknya belum sih sendiri. Dan ya mencoba cari balance saja sih untuk misalnya antara pergaulan dan pembelajaran. Caranya gimana? Balance ini. Kalau betul sih kebanyakan tuh dong kayak ya udah pas hari itu saya dong masalah, nanti habis istirahat itu biasa-biasa saya. Tapi kalau untuk dicap Cooper kayaknya sering ada sih. Karena apapun mungkin dalam beda kelas beda kayak apa ya nih bahasa atau sama. Ya itu kebanyakan dong tuh yang mau berusaha, yang mau tampil di mana-mana, cuman ada beberapa orang itu aja dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi ya mungkin dong dalam Cooper gitu. Kita sangat asik. Mungkin kalau dari beta, I think kalau beta dari dulu beta menanamkan prinsip bahwa harus ada balance antara kehidupan sosial dan kehidupan belajar lah secara akademik. Kan teman-teman pasti pernah dengar adanya IQ kan. Nah tapi selain IQ kan ada juga EQ. Nah itu 2 jenis kecerdasan yang artinya intelektual, tapi itu cerdas emosional. Nah dari situ seringkali kan apalagi katong di Ambon kan, apalagi katong di Indo, sedangkan orang tuh guru-guru selalu menitik beratkan katong punya kecerdasan secara akademik, malah kecerdasan non akademik atau hal-hal lainnya tuh kurang menjadi terlalu penting lah gitu. Tapi harus ada balance yang penting antara kedua itu. Misalnya teman-teman tuh pintar sekali di bio atau pintar sekali di matek atau apapun lah, intelektualnya tuh semakin tinggi, tapi kalau dia punya EQ, bagaimana cara mengaplikasikan
kecerdasan itu atau katong punya informasi itu. Sebaliknya kalau cuma punya IQ tapi atas dasar ilmu apa, makanya harus ada balance antara keduanya itu supaya dalam dunia kerja, dalam dunia kehidupan sehari-hari teman-teman bisa bagaimana atau mengimplementasikan apa informasi. Selain stigma yang tadi anak muda dan anak kampus kan, kalau tadi ketua OSIS, Kak Gesin tadi pertukaran pelajar, ada stigma yang muncul karena prestasi gitu. Selain anak pintar atau anak kampus yang tadi itu sudah. Kalau ada sih stigma kayaknya itu ada orang pikiran gitu lah yang buru-buru kan. Iya. Ada pasti ya kalau orang pencapaian, kalau saya hujan tuh kadang iya benar. Aduh itu orang Indo kebiasaan gitu. Saya mau di bawah sendiri, maunya ngajak-ngajak gitu. Sing terbaik. Iya, kadang-kadang juga itu kayak tadi Alda sempat mention kalau kadang-kadang mikir semuanya itu gampang karena anak ambis berarti sing ada kesusahan gitu, sing melihat perjuangan, tapi padahal kan kadang-kadang katong harus belajar untuk melihat proses bukan melihat hasil lah gitu. Kayak gitu sih. Dan pasti kalau misalnya posisi Tatong di atas gitu, pasti ada saya kayak yuk saya buat tuh, saya boleh begitu, gini sok mengatur, padahal kalau dikasih kesempatan untuk mengatur, ya saya mau gitu, saya mau punya pendapat. Biasanya sih paling banyak kayak gitu. Mungkin Elo juga pengalaman di OSIS pasti pernah dengar orang yang berkata yang jelek-jelek lah, kalau misalnya di posisi ini pasti pasti dia sembarang menyalahgunakan ini, pasti dia ini, dia gampang karena ini, pasti mana-mana gitu. Karena kalau misalkan orang yang mampu sampai posisi itu pasti kayak mencaci maki dan lain sebagainya. Coba teman-teman lihat waktu kasus yang 271 triliun itu. Nah itu kan banyak orang yang komen positif yang mungkin bisa mengambil kisah positif lah Kak. Kalau dong hujat kayak dong belum pernah posisi itu. Kalau misalnya dong di posisi itu mungkin dong bisa korupsi mungkin 300 atau mungkin 500 triliun karena mereka belum pernah sampai di posisi itu. Makanya kayak untuk memposisikan diri mereka di situ belum bisa dan belum layak mungkin. Nah, Alda cara menangani ya. Mungkin salah satu caranya itu ngomong menempatkan dia yang masyarakat kan kayak tadi ada stigma tertentu atau mungkin perspektif buruk terhadap katong. Mungkin salah satu caranya adalah bagaimana katong menempatkan diri dalam masyarakat dan katong sebenarnya yang paling penting itu membangun reputasi, bukan karena apa, bukan karena mencari citra baik, bukan, tapi dengan reputasi itu teman-teman orang bisa mengenal teman-teman sendiri yang sebenarnya daripada yang rumor dari orang dia gini nggak cuma sekilas mata saja. Jadi membangun relasi dengan sesama itu lebih penting. Jadi bukan membangun relasi dengan sesama yang menurutnya kayak posisinya sama gitu, tapi yang semua kalangan. Jadi bukan berarti di atas itu keren, prestasi tinggi banyak, terus yang mau bergaul dengan yang di bawah-bawah, nah itu kan pasti orang muncul stigma buruk. Tapi bagaimana kita bergaul tanpa memandang dia itu siapa, latar belakangnya bagaimana, nah itu bakal membuat citra positif kita sendiri. Karena kita harus kayak hidupnya sebenarnya baik loh, kayak jangan harus validasi gitu. Mending daripada kita memvalidasi diri kita sendiri, mending orang lain. Karena kadang kalau kita kayak, bener sebenarnya baik loh, bener. Tapi saya pernah kasih tunjuk kalau memang baik gitu. Kalau orang bilang piknik. Nah itu piknik. Yang kebanyakan kayak, apa cuman saya, apa cuman beta yang ini, apa cuman gitu. Tunjukkan reaksi ya. Nah ya aksi daripada cuma ngomong kosong. Iya kan. Tapi ya terlalu najam piknik tadi kan juga kita passion berprestasi juga ini Pania Winola itu saya kertas yang juga piknik karena kamu kayak terlalu menunjukkan kalau kamu tuh aktif dalam berorganisasi atau isi. Sebenarnya kalau dibilang langsung kayaknya belum pernah, tapi kalau di mulut orang lain tahu gitu. Dan takut juga sih, pasti kan nah ya takut karena kadang-kadang kayak aku jadi apa mau bikin apa tuh mundur duluan karena orang bilang apa gitu. Nanti dibilangnya gimana, nanti kalau pas kerjakan ini kalau orang setelah pikiran sini dulu mau bikin bagaimana gitu. Pasti tapi it's okay, nanti itu normal kan, dan apapun yang terjadi tuh apalagi dalam kehidupan sehari-hari itu tetap akan ada reaksi buruk dari masyarakat ya selama teman-teman mengerjakan apa yang baik dengan motivasi yang baik dengan kinerja yang baik sangat masalah. Iya, juga sering. Kayak pasti. Kayak mau tulis sudah piknik. Padahal piknik kan maksudnya itu bukan itu. Iya, tapi menyalahgunakan arti piknik gitu kayak sudah beda-beda dekat dengan guru pasti bilang, pada piknik nih gitu. Kayak kalau misalkan dengan kakak kelas, dekat dengan kakak kelas pasti pada piknik kakak kelas gitu. Iya, kan
jadi Nah, kayak iya. jadi apa gara-gara itu gini banget tapi ini Banyak kan gitu lah. Enggak, mereka sih bisa kayak gitu pas pakai pick me apa pick me. Padahal itu bukan pick me, bukan arti pick me, bahkan mereka juga saya tahu definisi pick me itu apa. Jadi antisipasinya tuh dari awalnya kayak kita hingga tadi Iya, betul. fungsi antisipasi ada Nah, yang terakhir nih untuk menyimpulkan podcast hari ini, kakak meminta Kak Olga dan Kak Casey punya pesan untuk anak-anak yang ada di bangku SMA. Khususnya saat anak SMA satu. Oh, boleh. dari Ketos apa? Oke, mungkin pesan dari Beta untuk teman-teman semuanya supaya jangan pernah menganggap remeh diri sendiri dan juga tetap berpositif thinking terhadap semuanya. Karena kalau dari awal kita sudah menggunakan pikiran-pikiran negatif terhadap yang lain, itu pasti kita tidak bisa maju. Dan juga jangan peduli dengan perkataan orang lain. Karena perkataan yang menyakitkan itu yang kadang membuat teman-teman sendiri terupgrade dengan baik. Dan juga teman-teman menjadi semakin baik. Dan juga ke depan teman-teman bukan saja maju mewakili diri teman-teman dan kelas, tapi juga bisa mewakili provinsi dan juga negara. Terima kasih. Mungkin dari Beta semangat untuk teman-teman, jangan lupa untuk selalu pacu untuk belajar, tapi di samping itu tetap ada menyimbangkan dengan kehidupan sosial seperti tadi kita sudah bahas. Dan untuk teman-teman mungkin yang dicap sebagai anak ambis, ya selama teman-teman jangan menganggap akan sebagai sebuah penghambat, tapi sebagai sebuah motivasi untuk mengembangkan diri. Dan selain itu, semoga teman-teman tetap semangat, jangan pernah merasa diri kurang, dan selalu belajar untuk tetap melevel up diri atau mengembangkan potensi diri teman-teman di setiap saat dan dimanapun. Supaya di lain hari, di waktu kedepannya teman-teman bisa ada kontribusi yang baik. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi juga ada pesan terakhir dari Bapak ini aja, nilai Nana. Jadi teman-teman, SMA itu tuh kayak roller coaster. Meskipun awalnya tuh kayak aku naik, terus aku keluar dengan rambut yang berantakan, terus kayak perasaan ini. Tapi pada akhirnya aku tuh akan mendapat pembelajaran yang seru, kayak aku mendapat pengalaman, terus aku juga tahu kalau ternyata roller coaster atau SMA tuh ternyata seksa menyenangkan itu, malah aku mau naik lagi terus-terusan. Nah, terima kasih kepada Kak Kesi dan Kak Alda yang sudah menjadi narasumber dan berbagi wawasan serta pengalaman-pengalaman yang baik. Dan see you on the next video yang akan pernah ada. Dadah.